Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa kalian cek deskripsi video ya. Kalian bisa beli baju koko Al-Qadhi di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan juga bisa daftar umroh. Sudah ada paket umroh, paket reguler, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Kalian cek sekarang ya guys ya. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Masih seputaran kasus Pertamina. Akhirnya ya kan, Ahok itu salah satu komut Pertamina ya. Ahok akhirnya membongkar. Ini gue seneng nih. Ya mereka nih semuanya sama kalau menurut gue. Ya karena Ahok ada di luar jadi ngebongkar yang di dalam. Waktu dia di dalam belum tahu kita ya kan ya. Tapi ini jadi kalau kita sebagai muslim ya alhamdulillah. Sholawat Ashil kayaknya sedang bekerja ini ya. Seneng gue ngeliatnya. Iya, bongkar semua Ahok, bongkar semua. Kita lihat ini ya cuplikan yang dia bongkar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Plus dugaan persepsi kita itu seolah-olah disebarkan Pertalite itu antri. Pertamax adalah Pertalite yang tidak antri. Seolah-olah seluruh SPBU Pertamina menjual Pertalite ditempel nama Pertamax. Saya kira ini sangat bahaya. Saya khawatir ada pihak-pihak asing atau siapapun yang ingin menguasai pasar retail SPBU nih. Ada merek tertentu, punya pejabat tertentu juga nih, supaya rakyat pesaing Pertamina maksudnya. Ya, bukan, rakyat tidak percaya pada SPBU Pertamina dong. Oke. Pada SPBU Pertamina itu rata-rata milik perorangan juga loh, milik swasta. Dan kalau kamu milik, kamu kalau jual Pertamax, kamu pedagang biasa gitu, punya SPBU ya. Saya kira kamu nggak berani jual Pertamax pakai Pertalite. Karena yayasan konsumen atau masyarakat ambil, kan rutin SDM bisa ngetes itu. Kalau terbukti kamu taruh di tangki Pertalite, dapat Pertamax itu ada Pertalite, kamu pidana loh. Kamu mau nggak sebagai pengusaha? Gini dulu ya. Ini jadi praktek-praktek yang disebutkan Ahok ini dia apal banget ya. Ya jadi menurut Ahok ini bahaya karena bisa saja sebetulnya ini permainan. Ya permainan ini untuk menguasai pasar minyak di Indonesia. Tapi ya kan emang Pertamina boleh dibilang tanda kutip monopoli ya kan ya. Pesaingnya apa? Ada BP ya. Terus ada Shell, ada Vivo. Jadi sebenarnya ini guys, kalau ngelihat dari Ahok begini, ya sebenarnya nih mafia minyak lagi perang aja nih. Iya. Kita ngeliatin aja ya. Kita liatin. Asik ini. Sholawat Ashil. Lanjut. Dan nilainya juga nggak seberapa. Kan SPBU paling jual berapa ribu liter sehari. Kamu nggak mau tempuh risiko itu. Tuh jual pertama juga sudah untung. Itu yang kedua. Bentar dulu.
Ya masalah oplosan itu kalau di retail itu memang ya nggak sesuai sama resikonya, bener. Ya tapi kan ini yang kemarin kasus ini kan oplosannya bukan di retail, tapi di puncaknya ya kan ya, di penyuplainya, gitu kan guys ya. Tapi lanjut dulu. Ini keren. Gue suka Ahok begini. Lanjut. Produsen mobil mewah, termasuk mobil-mobil baru saat ini, terima nggak kalau bensin itu? Baik, kalau kamu beli mobil disebutkan kan, mobil ini harus pakai Pertamax, Ya. tidak bisa pakai Pertalite. Kalau kamu pakai Pertalite, klaim asuransi atau ke bengkel, itu kan jadi heboh besar. Betul. Nah, jadi menurut saya kemungkinan itu ada penumpang gelap yang mau menjatuhkan soal ini. Orang pada ngantri di perusahaan asing. Dia udah nyindir Shell ini kan. Shell kemarin antri ya. Ya. Ayo. Bongkar-bongkarannya asik guys. Lanjut. Saya ketemu orang di kampung di Jawa Barat ini. Pak, kami nggak mau isi SPBU, mau ngisi kemana Pak? Sini cuma ada SPBU Pertamina. Terus saya bilang, waktu kamu ngisi ke motor kamu, kan motor kamu selalu isi pertama kan, ngelitik nggak mesinnya? Kalau enggak, berarti itu isu. Berarti tidak ada dong. Nah, tapi kalau dibilang oplos itu adalah, yang saya baca berita nih, Pertamina Patraniaga membeli RON 90 dengan harga RON 92, nah itu biar aparat yang memutuskan. Oke. Ya di situ masalahnya. Bahkan kemarin Kejaksaan Agung menyebut RON-nya itu bukan yang 90 lagi, 88 premium itu ya. Kalau RON 88 kan premium, RON 90 itu Pertalite. Kalau di bawah Pertalite ya premium ya. Lanjut. Sama saja orang markup. Pengadaan jalan jembatan, misalnya contoh Semanggi, kalau hitungan PU waktu itu 700-an miliar. Pas saya yang kerjakan dengan sistem appraiser, dihitung, dinilai 300-an miliar. Nah kalau dikerjakan 700 miliar pun pada zaman itu bisa saja dibilang bukan mantap, karena peserta 5 orang, yang menang 3, ngatur dia menang. Tapi kalau buat saya, kalau barang 300 miliar lu kerjakan 700, lu maling. Ya. Iyalah maling. Jadi kalau soal itu kita nggak bisa handle sebagai komut sampai ke pengadaan. Kan pengadaan tender ada BPK audit, BPKP audit, ada ESDM, ini nggak gampang. Makanya saya usul waktu itu sebagai komisaris utama, saya hanya berusaha menutupi celah toh. Saya tanya sama direktur-direkturnya, kenapa kita harus impor BBM? Bentar dulu. Itu kejadian dulu, lu ceritain sekarang setelah ada kejadian Pertamina begini. Kenapa nggak dari dulu? Waktu lu di dalam. Mestinya, ya ini juga jadi pertanyaan sama lu ya. Bahwasannya sekarang lu baru nyanyi, ya itu jadi curiga juga. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau buat gue rakyat itu biasa aja. Tapi buat lawan-lawan lu kan lucu. Kenapa lu baru nyanyi sekarang gitu? Mestinya dari dulu dong waktu lu di dalam, karena lu tahu ini sistemnya. Lanjut. Pokoknya sederhana, kilang kita nggak cukup. Benar tidak cukup? Memang nggak cukup loh. Kenapa kilang kita nggak cukup? Udah lama nggak bangun kilang. Kenapa impor minyak mentah juga? Karena 30 tahun tidak ketemu cadangan besar juga. Oke, kalau gitu berarti ini satu hari butuh berapa? Kita mungkin defisit 800.000 barrel. Oke, kalau gitu kenapa tendernya tiap 3 bulan? Kalau tender panjang nanti ada pemain yang iri dong, coba dikuasai satu orang gitu loh. Ya kalau itu gampang caranya, saya bilang. Kalau di e-katalog LKPP, seperti saya lakukan di Jakarta dulu. Oh iya, seperti saya lakukan di Jakarta. Iya, maksud gue ya, ini informasi bagus yang lu sampaikan sekarang ini, informasi bagus. Hanya saja niatnya apa gitu? Kenapa baru sekarang lu sampein gitu?
setelah ada kasus Pertamina ini. Kenapa lu baru sampein sekarang? Padahal ini kan lu di sana lumayan lama ya. Mestinya kan kalau memang iya angkat dari dulu gitu. Jadi whistleblower. Kalau sekarang ini lu bukan whistleblower, whistle-nya udah di blow, lu nya baru. Tapi bagus aja. Seneng gue. Ini artinya kalau buat gue pribadi asyilul zalimin bizalimin. Lanjut. Di halaman LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, ada halaman khusus PKI punya pengadaan barang. Nah, saya ngomong sama LKPP, Pak Hendi, setuju, sambut dengan baik. Kalau langsung volume transaksi di LKPP akan naik puluhan ratusan triliun. Capai target dong. Kalau gitu kasih satu halaman khusus Pertamina. Oke. Tapi orang Pertamina ngeyel ini kerjainnya. Nah, dari mana patokan harganya? Sederhana saya bilang. Kita tiap bulan Menteri SDM itu menerbitkan harga minyak mentah Indonesia. Indonesia Crude Price. Untuk menghitung bagian pemerintah yang dibeli dari KSO atau Pertamina. Ya sudah, tinggal umumkan ke seluruh dunia. Siapa yang punya minyak mentah, harganya tidak melebihi harga ICP, taruh di negeri Indonesia, maka Pertamina jamin langsung beli. Dan Anda kami uruskan sebagai kawasan berikat, Anda boleh diekspor kembali tanpa kena pajak. Kalau itu saya ngomong sama Pak Heru, Sekjen Kementerian Keuangan, bisa diurusin. Nah tuh, ya kalau memang benar waktu itu nggak gagal, kenapa lu baru ngomong? Itu pertanyaan. Ini informasi berharga loh dari Ahok ini tentang apa yang terjadi di dalam Pertamina. Akan tetapi jadi pertanyaan besar. Kenapa dia baru sekarang ngomong? Iya kan ya? Mestinya dari dulu dong. Kalau memang niat untuk memperbaiki keadaan. Tapi ya, kita boleh dong ya bertanya-tanya. Kira-kira Ahok ngomong begini niatnya apa gitu. Tapi it's okay lah. Alhamdulillah kalau gua ngelihatnya. Lanjut. Saya paksa-paksa si Rifa cuma taruh di mana? Pulau Nipa. Makanya gue marah-marahin. Kalau gue di Rut Pertamina, gue pecat tuh hari ini juga, gue bilang. Wah. Kenapa mereka gak takut? Karena berhak pecat kan di Rut. Bukan Komut. Kan Menteri BUMN. Nah ini masalah kan. Kalau Komut hanya bisa menyatakan keberatan. Saya tulis surat temuan semua pada Menteri BUMN kok. Saya masih simpan, itu suratnya bisa diperiksa. Makanya saya senang kalau aparat mau turun. Nah. Saya kasih satu dis saja, aparat kalau betul mau bersihkan Pertamina. Anda bisa bersihkan, bisa tahu uangnya kemana. Nah, itu bagus. Ya kasih dah, gitu. Dan ini informasi bagus dari Ahok. Bongkar semuanya. Pertanyaan mendasarnya dari gue itu adalah, gue kan ini nggak ada kepentingan ya, gue rakyat jelata gitu. Kenapa dia baru ngomong sekarang? Padahal ini informasi bagus. Dan ini pernyataan Ahok ini membuat beberapa orang, beberapa pihak jadi geram, termasuk Hotman ya, Hotman Paris ya. Hotman ini sampai bikin video nih tentang Ahok. Jelas, kita lihat ini asik ini. Kita dengerin Hotman ngomong apa. Hati-hati, jangan berulang lagi kasus lama, di mana kamu tidak bisa mengontrol mulut dan ambisi kamu untuk terkenal. Akhirnya, dulu kau masuk penjara. Jadi dibilang sama Hotman mungkin menduga bahwasannya Ahok ngomong begini nih karena ambisinya pengen terkenal, pengen dapat jabatan gitu. Ya pengen, boleh juga dibilang cuci tangan mungkin ya. Tapi sama Hotman diperingatkan, hati-hati gitu. Wah ini perang antar mereka ya. Wah, lanjutkan, seneng gue, lanjut. Masuk penjara, difonis sampai Mahkamah Agung. Sekarang sepertinya gayamu terulang lagi. Nah, Ingat apa? Jangan sampai kau kena kasus lagi karena kau tidak bisa mengontrol mulut dan ambisi untuk terkenal. buset, ingat Ahok ya, sampai diancam masuk penjara lo bisa, bukan ancam, diperingatkan ya, diperingatkan bisa masuk penjara nih. Ini berdua nih, wih. Ya, gue di tengah-tengah, beneran di tengah-tengah ini. Tapi gue suka dua-duanya kalau begini, saling bongkar aja.
Karena kalau orang atas berantem itu yang untung rakyat, sayang. Lanjut. Ahok kau bukan siapa-siapa. Ahok kau bukan siapa-siapa. Kamu dari suku minoritas. Buset, bawa-bawa suku. Hotman sampai bawa-bawa suku. Suku minoritas. Wow. 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 Lanjut. Dan sebagian besar suku minoritas tersebut tidak suka sama kamu. Kamu tidak punya partai. Kamu tidak punya partai. Jadi dia kan di partai PDIP, tapi ya dia di PDIP sekarang ya. Aduh. Jangan mimpi dengan konten di mana-mana. Tuduh sana, tuduh sini, seolah kau pahlawan, kau akan dapat jabatan. Mimpi. Hati-hati kasus kedua lagi, karena kau tidak bisa menjaga mulut dan ambisi terkenal. Jangan perlu lagi kau masuk penjara. Gue ngeliat dua orang ini, bahagia gue, sayang, kasih X begini ya. Hei, bongkar hoax, jangan takut. Bongkar man, jangan takut. Kalian saling bongkar aja. Rakyat yang untung. Ya, tapi gue kaget juga Hotman bawa-bawa suku, anjir. Ya, kalian siapin kopi ya guys ya. Dan apa ya, seneng aja ya, benar. Mudah-mudahan ini termasuk berkah sholawat asghil di bulan Ramadan ya. Wa asghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Amin. Ya, gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Al-Qadhi di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan juga daftar umroh di situ. Sudah ada paket umroh, paket reguler, paket titian barokah, 8 gratis 1. Kalian cek sekarang guys. Al-Qadhi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Qadhi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qadhi sekarang juga.